Bisa dikatakan setiap rumah menghasilkan sampah setiap harinya, entah itu limbah organik dari sisa makanan atau limbah anorganik seperti kain bekas. Berbeda dari limbah organik yang bisa diurai oleh alam, sebagian besar limbah anorganik tidak bisa diurai secara alami. Kalaupun ada yang bisa diurai alami, sampah tersebut membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan dengan yang organik. Jika dibiarkan, sampah anorganik dapat mengakibatkan dampak buruk pada kesehatan dan lingkungan. Tumpukan limbah merupakan sarang kotoran dan bakteri, sehingga dapat mengganggu kesehatan. Selain itu, limbah anorganik, terutama yang berupa cairan, dapat meresap ke saluran air dan mencemari berbagai sumber air yang tersedia, mulai dari air tanah, sungai, hingga laut. Selain berbahaya bagi manusia, kondisi ini juga akan merusak ekosistem yang ada. Seringkali kita kesal karena menemui limbah anorganik yang menumpuk di rumah, mulai dari kaleng, botol kaca, plastik, kertas, maupun pembungkus makanan. Kita kemudian langsung membuang sampah-sampah ini ke tempat pembuangan akhir. Padahal, sebenarnya kita bisa mengelola sampah anorganik secara mandiri di rumah. Barang-barang ini bisa kita manfaatkan melalui proses daur ulang atau recycle. Faktanya, dilansir dari website Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN, masih ada 15 juta ton sampah yang tidak terkelola. Komposisi sampah yang paling banyak adalah berasal dari rumah tangga, yaitu 37,4%, diikuti sebesar 14,6% dari perkantoran. Untuk data dari Yogyakarta sendiri, jenis sampah yang paling banyak adalah sisa makanan, diikuti sampah anorganik seperti kertas dan plastik. Oleh karena itu, kita bisa mendukung pengelolaan sampah dari rumah. Ada 4 prinsip yang bisa kita jadikan pedoman dalam pengelolaan sampah. Pasti Anda sudah sering mendengarnya. Yap, 4R, yaitu refuse, reduce, recycle, dan replace. Tapi apa saja langkah alternatif yang bisa dilakukan untuk mengelola sampah dari rumah, terutama sampah anorganik? Berikut beberapa referensinya. Anda bisa mengubah sampah anorganik menjadi benda yang memiliki fungsi lain. Kreasikan sampah seperti botol menjadi tempat pensil atau vas bunga. Atau mungkin kita bisa jadikan kaleng menjadi pot tanaman. Dengan menambahkan sedikit kreasi warna, kita bisa mengubah limbah anorganik menjadi barang yang berguna. Limbah anorganik yang juga sering ditemui di rumah adalah limbah kosmetik. Kita bisa memanfaatkan wadah kosmetik menjadi tempat masker atau lulut buatan sendiri. Selain itu, sebenarnya saat ini sudah banyak merek kosmetik dan perawatan tubuh yang mendukung gerakan daur ulang. Pernah dengar gerakan Bring Back Our Bottles? Bring Back Our Bottles adalah program dari The Body Shop Indonesia yang mengajak konsumennya untuk mengembalikan kemasan kosong produk The Body Shop ke toko-toko terdekat untuk didaur ulang. Melalui gerakan seperti ini, merek-merek kosmetik juga mengajak konsumennya untuk mengurangi penumpukan sampah di TPA. Kita sebenarnya juga bisa mengelola barang bekas sekaligus menambah pemasukan. Tren penjualan baju thrift atau barang pre-loved saat ini semakin berkembang. Daripada menumpuk di rumah, kita bisa menjual pakaian yang jarang digunakan melalui media sosial atau e-commerce. Bagi sebagian orang, terkadang ada kosmetik yang tidak sesuai dengan kulit. Daripada tidak terpakai, kita bisa menjualnya dengan label pre-loved. Dan kini, penjualan sampah anorganik juga dipermudah dengan perkembangan teknologi. Dari rumah, kita bisa menjual sampah anorganik dengan mudah melalui aplikasi. Aplikasi ini disebut dengan Rapel. Rapel adalah aplikasi pengumpulan dan transportasi sampah yang dikembangkan oleh PT Wahana Anugrah Energi. Dengan mendaftarkan diri sebagai user aplikasi, masyarakat bisa menjual sampah anorganik yang masih memiliki nilai jual yang telah dipilah menurut jenisnya. Pilihan lainnya, kita juga bisa mendonasikan barang-barang bekas yang masih bisa dipakai agar lebih bermanfaat bagi orang lain. Kini ada banyak platform penghubung yang membantu kita mendonasikan barang atau pakaian tersebut. Misalnya saja, ada Sedekah Baju Yogyakarta yang menjadi penghubung bagi mereka yang mau mendonasikan pakaian kepada yang membutuhkan. Sekian informasi ringan mengenai pengelolaan sampah anorganik yang bisa dilakukan di rumah. Masih banyak alternatif lain yang bisa dilakukan untuk mengelola sampah anorganik secara mandiri. Apabila di rumah Anda ada limbah anorganik yang menumpuk, coba kreasikan menjadi barang menarik atau gunakan kembali agar lebih bermanfaat. Menjual atau mendonasikan juga bisa menjadi pilihan yang tepat. Sampai jumpa!
created using Powtoon.